Membaca a'udzu ini hukumnya sunnat. Kesunatan membaca a'udzu ini ada 3 syaratnya. Bila keluar 3 syarat ini, hukum sunat berubah menjadi tidak sunat, bisa haram. Yang pertama, kesunatan membaca a'udzu itu adalah syaratnya malam yasra' fi qiraatin, adalah belum memulai membaca bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Halaman berapa itu? 131 yang terjemah. Fa ba'da iftitahin wa takbiri salati idin in ata bihima yusannu ta'awudun. Maka sesudah membaca doa iftitah dan membaca takbir salat id, jika ia mendatangkan dengan keduanya, doa iftitah dan takbir salat id, yusannu ta'awudun, disunnahkan membaca ta'awud, a'udzu, walau fi salatil janazati, sekalipun yaitu pada salat jenazah, sirran, padahal membacanya secara sir, walau fil jahriyati, sekalipun yaitu pada solat yang bangsa jahar, wa in jalasa ma'a imamihi, sekalipun telah duduk ia si makmum bersama imamnya makmum. Kulla raq'atin, membaca ta'awudnya pada tiap-tiap rakaat solat. Malam yashru' fi qiraatin, sunnah ta'awudnya selama belum memasuki oleh dia pada membaca Fatihah. Walau sahwan, sekalipun membacanya Fatihahnya itu memulainya yaitu lupa. Wa huwa fil ula akadu, dan dia ta'awudz itu pada rakaat yang pertama akadu, yaitu lebih muakkad lagi. Wa yukrahu tarkuhu, dan dimakruhkan oleh meninggalkan ta'awudz. Wallahu a'lam. Segini dulu dah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, selepas kita rehat dengan rangkaian ibadah Ramadan, yang tentu harapan dan doa kita, ibadah Ramadan kita yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan diterima oleh Allah meski banyak kekurangan di sana sini. Kita lanjutkan kajian kita Fathul Muin ini di pertengahan daripada menjelang akhir daripada Syawal ini. Kajian kita masih membahas tentang sunnah-sunnah yang mengiringi baca Fatihah. Sunnah-sunnah yang mengiringi
baca Fatihah. Fatihah adalah rukun salat. Di Fathul Muin ini, rukun yang pertama adalah niat, kedua takbir, ketiga berdiri, keempat baca Fatihah. Begitu ya? Betul nggak? Susunannya begitu. Kalau tidak khilaf begitu tuh. Susunannya Fatihah. Oh iya betul. Keempat baca Fatihah. Nah, sunnah dalam baca Fatihah ini yang mengiringinya ada 4 yang diterangkan kiai kita. Yang pertama sunnah sebelum Fatihah, yang kedua sunnah sesudah Al-Fatihah. Sunnah sebelum Al-Fatihah yang masyhur 2. Sunnah sesudah Al-Fatihah yang masyhur tentu 2. Yaitu mana yang sesudah Fatihah? Baca amin, baca surat. Nanti paparannya pada kajian mendatang. Dan sunnah sebelum Fatihah Bapak Ibu ada 2, yaitu membaca doa iftitah dan kedua membaca ta'awudz a'udzu. Dan malam hari ini kajian kita akan membedah tentang hukum membaca ta'awudz di dalam salat, yakni sebelum baca Fatihah. Di sini dijelaskan fa ba'da iftitahin wa takbiri sholati 'idin in atabihima yusannu ta'awudun. Sesudah kita membaca doa iftitah, lalu kemudian kalau sholat Id membaca takbir yang 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua, sebelum baca Fatihah, sunat berikutnya adalah membaca a'udzu, ta'awudz begitu. Ta'awudz itu membaca a'udzu. Jadi membaca a'udzu ini hukumnya sunat. Sebelum baca Fatihah hukumnya sunnat. Kita mau mengatur ini karena Fathul Muin ini paparannya luas, muncul pertanyaan. Kesunatan membaca ta'awudz itu syaratnya apa? Itu 1. 2, di mana tempatnya membaca ta'awudz? 3, bacanya pelan ataukah kenceng begitu? Bagaimana kalau di sholat kenceng? Apa kudu kenceng atau kudu pelan atau bagaimana? Kemudian apakah di setiap rakaat kudu baca a'udzu ataukah di rakaat pertama saja? Berikutnya, bagaimana redaksi a'udzunya? Inilah pertanyaan yang muncul dari kajian a'udzu dalam kaitannya dengan sholat. Dengan sholat ini lagi ngomongnya. Di luar sholat enggak kita bicarakan ini, karena lagi ngomongin nyelip di rukun sholat, artinya di luar pembahasan kita. Saudara sekalian, kesunatan membaca a'udzu ini ada 3 syaratnya.
Jadi bila keluar 3 syarat ini, hukum sunat berubah menjadi tidak sunat, bisa haram. Begitulah hukum, begitu. Jadi sunat membaca a'udzu perlu diketahui oleh kita ada 3 persyaratan. Yang pertama, kesunatan membaca a'udzu itu adalah syaratnya malam yasra' fi qiraatin. Kesunatan membaca a'udzu itu syarat yang pertama adalah belum memulai membaca bismillah, belum baca bismillah bismillahnya al-fatihah, belum. Di sini dijelaskan walau sahwan, sekalipun bismillahnya nih kita lupa, belum baca a'udzu udah baca bismillah, itu aturan. Artinya Bapak Ibu Saudara, bila kemudian kita sholat Allahu Akbar, kita langsung bismillahirrahmanirrahim, doa iftitah kagak ada, a'udzu juga enggak ada. Atau doa iftitah udah wa ana minal muslimin, begitu. Bismillahirrahmanirrahim, kencang bismillahnya karena malam, aduh belum a'udzu, tidak boleh balik lagi untuk baca a'udzu, ndak boleh mundur, liau lewat aja begitu, lewat aja, ndak perlu a'udzu lagi. Kenapa? Karena tempatnya sebagai syarat sudah hilang. Matan tafasyartu intafal masyrutu, manakala syarat itu tidak ada, otomatis yang dipersyaratkan tidak ada. Karena udah bismillah, baca fatihah begitu, maka enggak perlu balik menuju a'udzu lagi, tidak sunnah. Bila kita sudah baca walaupun kelupaan, artinya niatnya sih tadinya pengen baca a'udzu, pas sholat mau udah bismillah aja belum a'udzu, ya udah, ganjaran a'udzu enggak ada, aturannya masalahnya enggak ada, enggak usah balik lagi. Itu satu. Kedua, syaratnya sunnah membaca a'udzu ini saudara adalah bila mana tidak menyebabkan kehabisan waktu sholat ada, bila mana tidak takut, tidak khawatir waktu sholatnya habis. Ibaratnya begini, Zuhur jam 12 sampai jam 3 dah ya, biar gampang, jam 3 kita ketiduran, jam 3 kurang 5 menit bangun, belum sholat zuhur, dari jam 10 tidur tuh pagi. Ini bagaimana nih? Kalaulah kita baca a'udzu, nanti bakalan salamnya keburu asar, dah enggak perlu a'udzu, sebab menjatuhkan sholat masih pada waktunya hukumnya wajib, sedangkan a'udzu hukumnya sunat. Yang sunat tidak bisa menghilangkan aturan yang wajib. Begitu. Ini ceritanya kalau tidak picik waktu, begitu singkatnya. Yang kedua, bila tidak sempit waktu.
kehabisan lagi. Ketiga, saudara, syarat sunat baca Fatihah itu adalah bila mana makmum masbuk tidak khawatir keluputan bacaan Al-Fatihah yang wajib. Jadi ketiga, bila mana makmum masbuk tidak khawatir keluputan sebagian bacaan Al-Fatihah atau bacaan Al-Fatihah yang wajib. Contoh begini, contoh. Kalau kita jadi makmum, sholat apa ya, maghrib dah, imamnya itu sudah baca Fasabbih, suratnya An-Nasr, imam tuh. Jadi wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita baru Allahu Akbar. Begitu. Kata kita, kalau saya baca a'udzu, ini nanti imam keburu ruku. Begitu. Tapi kalau saya baca Fatihah, biar kata sekenanya Fatihah kelar, bisa. Lalu kemudian kita baca a'udzu, padahal imam udah fasabbih. Maka imam ruku, imam innahu kana tawwaba, baru kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Padahal aturan kita yang disuruh oleh agama baca Fatihah sedapatnya, tapi kita ngejar sunat, maka kita wajib jangan ikut ruku, ngegantiin waktu untuk a'udzu. Berapa detik kira-kira, itulah baca Fatihah segitu. Ini aturan. Artinya kalau bakalan imam itu ketinggalan daripada ruku, makmum masbuk, maka makmum masbuk tidak sunat baca a'udzu, sebagaimana tidak sunat membaca doa iftitah. Ini 3 persyaratan daripada kesunatan membaca a'udzu. Begitu. Di mana membaca a'udzu ini? Di salat apa? Seluruh salat. Walau fi salatil janazati, sehingga meskipun pada salat jenazah, karena salat jenazah ini ada baca Fatihah, maka tetap a'udzu pada salat jenazah masih hukumnya sunnah, meski doa iftitah tidak ada pada salat jenazah. Adapun a'udzu masih sunnah meski salatnya adalah salat jenazah. Salat jenazah. Dari mana a'udzu ini sunat? Hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, fa idza qara'tal qur'ana, surat apa? An-Nahl. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Dalam kitab tafsir dijelaskan, wa idza aradta al-qira'ata, bila Anda mau baca Quran, mau baca, dan Al-Fatihah adalah Quran, maka membaca ta'awudlah, meminta perlindunganlah Anda kepada Allah dari setan yang terkutuk. Artinya ini perintah dari Allah. Betapa kita baca Fatihah itu sunat membaca a'udzu. Begitu juga di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam sunannya, At-Tirmidzi juga di dalam sunannya,
Ibnu Majah juga di dalam sunannya, Al-Baihaqi di dalam sunan Al-Baihaqi-nya, termasuk An-Nasa'i di dalam sunan An-Nasa'i-nya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu sebelum baca Fatihah ketika sholat membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi segatnya apa a'udzu ini? Sebetulnya kesunatan a'udzu dengan redaksi apa saja yang mengandung arti perlindungan. Enggak mesti kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah jadi, cuman enggak gede ganjarannya. Ada dua ajaran bacaan a'udzu ini. Yang pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang kedua a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ini juga diajarkan oleh Nabi di dalam riwayat Imam An-Nasa'i. Ada a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ada. Artinya bila ada ustadz ngajarin a'udzunya begini aja, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, boleh, ada. Tapi yang mu'tamad ngikutin redaksi Al-Qur'an, fasta'idz billah minasyaitonir rajim, jadinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu. Lalu setelah kita tahu syaratnya a'udzu, telah tahu dalil kesunatan a'udzu, kemudian di sholat mana a'udzu ini kita udah tahu. Walaupun sholat jenazah masih sunat kita baca a'udzu, meski sholat jenazah adalah sholat yang dibinakan atas cepat gitu, mabniyatun ala takhfif. Akan tetapi a'udzu meski pada sholat jenazah tetap hukumnya sunnah begitu. Kemudian bacanya kenceng apa pelan? A'udzu ini aturannya. Di sini dijelaskan sirran. Bacanya kudu pelan. Meskipun sholat yang dikerjakan Fatihahnya kenceng, Fatihahnya jahar kayak maghrib, isya, subuh, Jumat lah kalau siang istilahnya, dan lain-lain, maka a'udzunya tetap pelan, jangan ditinggal, karena ini ganjaran besar kita membaca a'udzu ini ganjarannya amat sangat besar. Bagaimana kalau kemudian kita jadi makmum, imamnya tasyahud awal, ya, zuhur dah, lagi tasyahud awal kita baru ikut, jadi pas imam lagi duduk, sehingga kita Allahu Akbar, habis Allahu Akbar kita duduk, habis duduk imam bangun. Apakah masih sunnah membaca a'udzu karena kita udah diselingi dengan duduk? Maka jawabannya masih sunnah. Kata Fathul Muin, sekalipun seorang makmum telah duduk bersama imam, duduk tasyahud awal umpamanya, kita diri karena hubungannya dengan mau baca Fatihah. Beda dengan doa iftitah. Kalau doa iftitah, kalaulah kemudian kita udah duduk pada kajian sebelumnya dibedah, maka tidak perlu doa iftitah. Adapun ta'awud masih sunnah sekalipun si makmum udah ngalamin duduk bersama imam, lantaran imam ditemukan lagi tasyahud awal umpamanya, begitu tuh, maka kemudian kita duduk, imam diri rakaat ketiga, kita diri, tetap a'udzu masih disuruh karena mau baca Fatihah.
Di rakaat berapakah a'udzu ini sunatnya dibaca? Maka secara umum kalau kajian madhab berbeda-beda pandangan ulama. Begitu. Yang sepakat daripada madhab Malik, madhab Abu Hanifah, madhab Hambali, termasuk madhab kita Syafi'i, di rakaat pertama semuanya iya sunnah. Termasuk Imam Abu Hanifah pun iya sunnah kalau di rakaat pertama. Adapun di rakaat kedua, ketiga, keempat, ulama madhab lain tidak sunat, udah cukup di awal saja. Begitu, sekali doang. Tapi tidak dengan madhab kita. Kulla rakaatin, kesunatan membaca ta'awudz ini sepanjang rakaat solat, asal baca Fatihah. Sebelum baca Fatihah sunat membaca a'udzu, jangan tinggal. Begitu dalam kitab kita, karena Qur'annya fa idza qara'tal Qur'ana, kita mau bangun lagi baca Qur'an lagi, mau bangun lagi baca Fatihah lagi, Qur'an lagi, maka membaca a'udzu, membaca a'udzu, membaca a'udzu. Begitu. Itu begitu. Membaca a'udzu. Namun wa huwa fil ula akadu, membaca a'udzu di rakaat pertama sunatnya muakkad. Kenapa? Karena mahallul ittifaq bainal madzahibil arba'ah, yang sepakat daripada madhab 4 a'udzu di rakaat 1. Adapun madhab kita setiap rakaat asal kita mau baca Fatihah, sunat kita membaca a'udzu. Lalu bagaimana kalau sampai kita tinggal a'udzu ini? Wa yukrahu tarkuhu, bila kita tidak ada uzur. Syarat yang 3 dong, tidak ada uzur, kemudian kita sengaja-ngaja a'udzu enggak dibaca, maka hukumnya makruh, tidak disukai oleh Nabi. Karena Nabi selalu membaca a'udzu sebelum baca Al-Fatihah. Maka kalaulah kita tahu itu, berapa sholat tuh yang kita nggak pakai a'udzu, berapa ganjaran yang luput dari kita kecil dulu sampai ini malam nih. Inilah pentingnya yang namanya panjang umur, sehat walafiat, dan duduk di majelis ilmu membenahi kekurangan-kekurangan kita dalam perihal ibadah kita. Bagian ini nih yang harus kita betul-betul telaah terkait dengan solat kita. Saudara sekalian, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, secara terjemah aku berlindung kepada Allah daripada setan yang terkutuk. Pada bacaan ini kalau mau direnungi, ada 3 rahasia, ada 3 kandungan yang harus kita fahami, sehingga manakala kita sholat kita akan ingat pentingnya membaca a'udzu dalam sholat kita. Yang pertama, saudara, di dalam ta'awudz itu ada namanya itu iqrar, yaitu pengakuan si hamba akan lemahnya diri, pengakuan seorang hamba akan ketidakberdayaan dirinya. Dari situ akan muncul yang kuat, yang kuasa, yang hebat adalah Tuhan. Sebab man arafa nafsah
faqad arafa rabbah. Siapa orang mengenali dirinya, dia bakal kenal Tuhannya. Tapi man arafa rabbah lam yasil, lam ya'rif nafsah. Begitu. Jadi kita harus mengenali tentang diri kita, ketidakberdayaan diri, sehingga karena kita nggak berdaya, mulut kita membaca a'udzu, minta perlindungan kepada Allah. Begitu. Yang kedua, begitu tuh, adalah setelah iqrar, di dalamnya ada i'tiraf, di dalamnya ada merasa betul di dalam jiwanya tentang kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu maha kuasa menolak segala macam bahaya yang mengganggu dirinya dalam kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya ada merasa mengiyakan bahwa musuh yang nyata harus kita musuhi adalah syaitan. Kita menyatakan dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ada i'tiraful abdi bi anna syaitana aduwwuhu mubin, musuh dia yang nyata. Di sini ada. Yang ketiga, saudara, di dalam a'udzu billahi minasyaitonir rajim, di sini ada iltija billah, ada memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana bisa saja dalam sholat kita ingat dagang, ingat warung, ingat motor udah dikunci apa belum, padahal kuncinya ada di kantong, kan bisa begitu. Ingat sendal gitu, mana baru beli Ramadan kemarin, mana kredit lagi, kata kita begitu, belum lunas. Jadi banyak di pikiran kita ini yang mengganggu, sehingga kita sebelum memasuki kepada Allah bebersih dulu, memohon kekuatan sama Allah. Makanya Imamul Ghazali menyuruh sebelum kita sholat membaca surat An-Nas dulu, dalam rangka meminta perlindungan. Dijelaskan di dalam Bidayatul Hidayah, Syekh Nawawi Al-Bantani jabarkan panjang dalam Maraqil Ubudiyahnya, begitu betapa penting membaca surat An-Nas sebelum kita takbir, atau sebelum usolli bahasa kita orang, sebelum sholat kita. Saking apa? Supaya kita memiliki kekhusyuan dalam sholat. Khusyuk apa? Khusyuk sekhusyuk kita mancing, khusyuk banget, begitu, khusyuk banget, kayak begitu dah tuh. Biar kita khusyuk, konsentrasi kita hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini nih penting kita untuk membaca a'udzu, Akan tetapi saudara, bila kita sudah di tengah-tengah bacanya melanjutkan, maka a'udzu tidak ada. Seperti dalam baca surat, kan surat juga Al-Quran juga tuh sesudah Fatihah, maka a'udzu enggak ada, udah cukup di a'udzu Fatihah. Sama seperti saudara kalaulah baca Yasin, tahlilan gitu ya kan, baca Yasin, kan kita baca Fatihah dulu tuh, yang orang biasa baca ila hadratin nabiyyin al-Fatihah, kan baca Fatihah nih, a'udzu radhalin gitu, amin. Ini baca Yasin, nggak usah a'udzu lagi, langsung bismillah, sebab kita melanjutkan gitu, kecuali kita ngobrol dulu baru a'udzu lagi.
Sama seperti sholat. Jadi a'udzu sebelum Fatihah, habis Fatihah langsung bismillah surat tanpa perlu a'udzu lagi. Sudah cukup di awal karena sama-sama ini qiraat. Begitu. A'udzu tuh seperti demikian di antara aturan-aturannya. Yang baku secara umum, sunnah sebelum baca Fatihah secara umum doa iftitah dan a'udzu. Tapi ada nyelip karena enggak semua sholat, yaitu sholat id. Jadi sholat id ditambah 1 sunat membaca takbir yang 7. Kalau rakaat 1 yang 5 rakaat kedua, dan ini posisinya sesudah doa iftitah. Jangan gak ada iftitah, kasihan makmumnya nggak dapat 7, nggak dapat. Imamnya Allahu Akbar, baru begitu Allahu Akbar, baris saja lagi ngebenerin koran dia, gitu dapat 3 aja. Siapa yang kemarin dapat begitu tuh? Begitu tuh, diinget-inget tuh. Jadi imamnya doa iftitah dulu sambil nunggu biar yang 7 tuh dapat tuh si makmum tuh. Kalau rakaat kedua sih dapat insya Allah. Rakaat 2 ya kan, rakaat 1 nih. Ini yang paling pokok. Begitu. Jadi sunnah membaca a'udzu, begitu. Membaca takbir salat Id kalau memang salat Id gitu, dan membaca a'udzu. Begitu. Di luar ini saudara, masih ada lagi, masih sebetulnya kesunatan ini, yaitu sunnah saktah. Sunnah saktah. Begitu. Nih ada kaitan di sini nih, ada. Kita paparin meski tulisan ini nggak ada, tapi nanti bakal ada di depan ini barangkali ada apa ya, tambihun atau faraun barangkali. Itu ada. Jadi kita sunnah bacaan itu ada diam. Jumlah saktah ini ada 6 diam. Namanya diam sebentar seukuran subhanallah, 4 detik dah. Yang mana tuh? 1 sunnah saktah, begitu sesudah takbiratul ihram, sebelum doa iftitah. Jadi habis Allahu Akbar, napas dulu dah bentar. Jangan langsung mulutnya Allahu Akbar kabir, biar beda. Ini takbir rukun, ini yang bakal dikerjakan sunat, namanya ini. Jadi beda. Inilah sunnah, ada namanya saktah. Jangan Allahu Akbar kabir. Sabar dulu, jangan buru-buru, pulangnya bareng. Gitu. Ini yang paling pokok. Yang kedua, sunnah juga saktah, begitu, antara doa iftitah dan a'udzu. Jadi habis kita wa anna minal muslimin, ambil napas dulu dah, baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ini kesunatan doa iftitah, ini kesunatan a'udzu. Jadi kagak nyambung, jeda sejenak, namanya disebut saktah. Begitu, sunat saktah. Berapa tuh ya? 2, 3 antara a'udzu dan bismillah. Antara a'udzu dan bismillah. Jadi habis a'udzu billahi minasyaitonir rajim, napas dulu dah, dijeda sama napas, baru bismillah. Begitu. Karena a'udzu mas sunat, bismillah ini wajib. Begitu. Udah berapa tuh? 3 ya? 4. Antara Fatihah dan amin, gitu. Yakni antara waladhdallin dan amin. Jadi habis waladhdallin tuh napas dulu, baru amin. Jangan disambung mulut kita, napas dulu sebentar. Caranya begitu, biar gede ganjarannya. Begitu. Udah berapa tuh? 4. 5 antara amin dan surat. Habis amin nih jeda,
Jangan buru-buru baca surat. Cuman ini sunatnya rada lama jejaknya, rada lama kalau jadi imam untuk memberi kesempatan makmum membaca Fatihah. Keenam, antara akhir surat dan ruku. Jadi kalau umpama kita baca surat nih sama ruku, umpamanya kufuwan ahad, napas dulu sebentar baru Allahu Akbar. Ini ada 6 kesunatan saktah, cuman yang 5 sebentar banget seukuran subhanallah, cuman 1, yaitu antara amin dan surat pada sholat berjamaah yang bacaannya jahar rada lama dikit. Itu sunat, jangan buru-buru, begitu sunat, begitu membacanya. Kurang lebih jamaah yang mulia, inilah kajian kita malam hari ini, sunat-sunat sebelum baca Fatihah. Nanti pertemuan mendatang sunnah-sunnah ketika baca Fatihah, dan mudah-mudahan cukup sunnah-sunnah selepas Al-Fatihah. Jadi begitulah tertibnya kitab Fathul Muin, sehingga penting untuk kita kaji betul-betul agar supaya ibadah kita pelan-pelan mendekati kesempurnaan. Amin ya rabbal alamin. Saya khawatir takut ada tanya jawab, jadi sehingga saya mau sudahi segini saja kajian kita. Barangkali ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, bolehkah bacaan ta'awud diwasal atau disambung dengan basmalah? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila imam ketika membaca ayat terakhir di surah Al-Fatihah ternyata masih ada huruf yang belum kebaca, seperti tasdid yang ada di lam, dolin, ini kapan imam bisa memperbaiki bacaan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya bila diperhatikan dari uraian tadi, sunnah antara bis'audu dengan bismillah nih sunnah apa? Sunnah apa? Saktah. Begitu. Kalau diperhatikan barusan diurai, a'udzu kudu ada jeda dengan bismillah. Sunnatnya begitu. Begitu sunnatnya. Cuman yang ditanya, bolehkah disambung? Kalau ditanya boleh, ya boleh saja. Kalau boleh, tapi tidak sunnat. Pengen dapat ganjaran besar, jangan disambung. Ini lagi bab tentang sholat. Nanti kita urai di luar sholat. Itu kurang lebih begitu. Kemudian bagaimana kalau imam itu belum rapi? Kalau belum rapi diulang tentu. Gitu, seperti waladhdallinnya kehabisan napas, ya diulang lagi aja. Begitu. Apa diulang dari ghairil maghdubi, begitu, karena kurang napas. Apa diulang dari waladhdallin, tergantung di mana dia yang dirasa kurang pas buat dia, karena napasnya udah kehabisan. Maka kalau memang belum ada tasdid, harus wajib diulang. Saat kapan? Ya saat dia masih salahnya itu. Apanya? Nah, makmum insyaallah enggak, wong imamnya aja enggak amin. Begitu. Imamnya aja baru waladhdall, berhenti, mengulang lagi. Begitu. Jadi kita jangan mikirin makmum. Kalau kita jadi imam ya tugas kita aja dulu. Nanti puyeng. Begitu. Kita mikirin rumah tangga orang, puyeng kita. Maka kita mikirin tugas kita aja. Kalau kita waladhdall kehabisan nafas, mundur aja lagi. Begitu. Kurang lebih begitu. Kalau memang belum rapi. Begitu. Wallahu a'lam.
Ini ada baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan, terutama mengenai sholat Idul Fitri. Gitu. Sempat rame di perbincangan itu masalah paparan dari Habib Rizik Syihab mengenai orang yang sholatnya yang lebarannya hari Jumat gitu. Kalau bisa sholat Idul Fitrinya di hari Sabtu gitu. Nah, bagaimana hukumnya nih mengenai hal ini? Sedangkan kalau yang kita tahu bahwa sholat itu kan kitaban mauqutan gitu, udah ditentukan waktunya. Boleh nggak kira-kira kalau kita sholat id di tanggal 2 Syawal gitu? Nah, yang kedua, kalau seandainya ada seorang imam dan khatib yang dia berlebaran atau Idul Fitri di hari Sabtu, kondisinya dia jadi imam di hari Jumat, padahal kondisinya saat itu dia masih berpuasa karena Idul Fitrinya di hari Sabtu. Nah, bagaimana nih hukumnya? Atau sebaliknya gitu, ada orang yang udah sholat id di hari Jumat, kemudian dia jadi imam dan khatib di hari Sabtu gitu, bagaimana nih hukumnya? Terima kasih Tuan Guru, itu aja. Baik. Sebetulnya yang saya mau komentari barangkali bukan videonya. Kalau video itu sulit ya, sulit untuk kemudian kita dijadikan rujukan secara khusus. Video mana aja, video kita aja banyak yang dipotong-potong, itu biasa. Si ini dibenturin sini itu biasa. Kalau rujukannya adalah video, rujukannya kemungkinan kan rujukannya ada video bunyinya begitu ya. Oke. Jadi kita kalau video tentu kita tidak bisa untuk mengomentari, harus ditanya ulang gitu. Tapi kita ndak usah ngomongin videonya, bagaimana bila kasus kayak begitu ya. Karena kalau video itu lalu kemudian kita jawab, seakan-akan kita bakal menyalahkan orang, padahal belum tentu juga videonya begitu. Video itu normal lah, siapa pintar motong-motongnya gitu, karena harus utuh. Apalagi semacam Habib Rizik kalau ngaji bisa dari jam 9 sampai jam 12, sedang video nggak ada 3 jam, baru 3 jam, sekarang jam 5 menit aja nggak ada gitu. Ini menjadi kendala. Singkatnya begini aja gitu. Saudara sekalian, bagaimana kasus lebaran kemarin gitu ya, atau yang sering bakal terjadi ke depan, lebaran yang berbeda. Emang berbeda ini nggak bisa disatukan? Jangan disatukan, jangan. Perbedaan ini nggak perlu untuk disatukan, sebab bila kemudian adalah ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pandangan ulama itu merupakan kasih sayang besar dari Allah, maka pemahaman terbaliknya bisa jadi ittifaku ummati adab. Bila sepakat, bila satu, ini bakal menjadi kesulitan. Kita ambil contoh sepatu. Setuju nggak kira-kira kita sepatu yang dagang sepatu sepotek ya, udah nomornya 20 aja disepakatin? Begitu. Jadi kira-kira setuju nggak? Kenapa emang? Iya tuh nggak muat, mungkin kakinya di atas 20. Kalau yang kakinya 20 mesti setuju begitu. Begitu ada 40, ada cocok, ada ini, ada ini. Karena ini adalah perbedaan ilmiah yang kita tidak bisa begitu untuk kemudian dipaksa orang meninggalkan ilmunya begitu. Perbedaan itu hanya barangkali begitu yang harus diminimalisir. Bila kita berbeda sama pemerintah, lebarannya begitu berbeda dengan pemerintah, maka harus ada regulasi yang mengatur untuk pemberitaan sehingga tidak perlu diberitakan.
gitu, sehingga tidak mengganggu pada orang awam yang banyak. Biasa sebetulnya di beberapa pondok pesantren pun seringkali terjadi perbedaan itu dengan pemerintah untuk lebaran macamnya. Tapi karena komunitasnya terbatas, kiai sama santri tertutup dengan gerbang segala macam, nggak pakai speaker luar karena nggak menunjukkan dirinya, sehingga tidak menjadi keributan. Yang menjadi keributan itu ketika yang ini dipublikasikan, yang ini dipublikasikan, yang bingung di si awam begitu, yang bingung tuh, itu aja penyebabnya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kasus kemarin lebarannya Jumat, kan begitu, sholat idnya Sabtu. Kalau memang ada orang begitu, ini namanya keliru, nggak boleh begitu, nggak boleh. Kalau kita meyakini Jumat itu adalah hari raya, begitu, wajib hukumnya kita buka, gitu, wajib hukumnya kita buka, karena memang sudah masuk Id, dan Id haram berpuasa bagi kita, karena kita yakinnya Jumat. Bagi sampean umpama beda, yakinnya Sabtu, jangan paksa orang lain, jangan yang makan siapa, yang suruh bayar siapa, ini yang jadi rancu. Kalau yang lebarannya Jumat umpamanya, maka dengan sendirinya sholat idnya juga Jumat, ya zakat fitrahnya dari malam Jumat sampai Jumat itu, kalau udah malam Sabtu bakalnya dosa, begitu. Ini rangkaian aturan yang harus dia pahami dengan aturan yang ada. Tapi bagi orang yang falaknya tidak dapat, seperti pemerintah Jumat nggak dapat begitu kemarin, begitu, dapatnya di Sabtu, artinya Jumat itu nggak kelihatan, sehingga ada penggenapan menjadi 30, yakni Jumat itu masih 30 Ramadan, maka tentu yang lebaran Sabtu, Jumat buka dosa besar sekali dosanya, begitu. Kenapa besar? Lah masih Ramadan buka, kecuali kita ikut, saya mau ikut ini aja dah, kayaknya lebih cepat lebarannya. Itu modelnya potongan kayak sabian-sabian ini nih modelnya, begitu modelnya. Nah ini bagaimana? Itu nggak apa-apa, karena dia meyakini Jumat itu lebaran, begitu. Jangan sampai dibalik. Bagaimana kalau lebaran Jumat kita sholat idnya Sabtu, begitu? Ini namanya salah, begitu, salah. Nggak boleh, begitu, nggak boleh. Karena aturannya berbeda. Karena Sabtu udah 2 Syawal, begitu. Udah 2 Syawal. Menurut yang lebaran Jumat, begitu. Menurut yang lebaran Jumat. Intinya sholat id saja di hari Jumat, tapi jangan dipublikasikan, jangan gue gitu loh, jangan gitu, jangan. Ini bakal jadi ribut. Kalau begitu, diam saja. Karena ada beberapa falak juga barangkali menghitung itu dapat. Ini yang kemudian berbeda, begitu, berbeda. Jadi, dan ini semuanya berdasarkan ilmu. Yang lebaran Jumat juga berdasarkan ilmu, yang lebaran Sabtu juga berdasarkan ilmu. Hadisnya sama. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Dua-duanya melihat bulan. Hanya melihat itu ada 2, ada ru'yat bil ain, ada ru'yat bil ilim. Ada melihat dengan mata langsung, ada melihat dengan ilmu pengetahuan. Inilah namanya astronomi atau disebut ilmu falak. Berdasarkan data-data dari keilmuan dia menghasilkan Jumat lebaran, ya. Lalu mau diingkari ilmu Allah ini? Kan enggak, dia pakai, cuman diajukan ke pemerintah karena bukan hak kita ngumumin kepada orang. Walaupun kita bisa ngitung, nggak boleh kita ngumumin kepada orang-orang. Ini bakal jadi kacau. Inilah yang kemudian perlu ada yang ngatur, perlu ada yang
ngatur. Walaupun kita bisa falak, umpama kita bisa falak dan kita umpamanya nih lebaran apa ya, Jumat umpamanya, hasil falak kita, ada murid kita nanya aja nggak boleh gitu, memaksa itu nggak boleh. Artinya ketika ditanya, Pak Kiai lebaran ini kapan, begitu, maka kalaulah kita orang itu bisa menghitung dan hasilan kita itu umpamanya Jumat kita dapat kemarin itu kasusnya, maka kita jawab, kalau hitungan saya Jumat udah lebaran, kalau pemerintah Sabtu. Hanya sebatas itu jawabannya. Jangan lo murid gua kudu ikut gua Jumat, kalau nggak ikut Jumat lo bukan murid. Ini namanya nggak benar. Kita enggak, hanya kita menyampaikan urusan keyakinan. Orang bertanya ini kemana, kata dia saya mau ikutnya Sabtu aja Pak. Enggak apa-apa begitu, karena dia lebih yakin itu. Karena itu silahkan. Atau saya ikut kiai aja Jumat, enggak apa-apa juga. Yang penting kita tidak boleh mempublikasikan kecuali kita dapat lisensi dari pemerintah. Biar apa? Biar tidak rancu. Kurang lebih begitu. Jadi semuanya dengan ilmu, dengan ilmu. Yang bakalan nggak menjadi sepakat untuk ru'yat bil ain, melihat dengan mata, berapa derajatkah begitu bulan ini bisa dilihat dengan mata telanjang. Ini aja berbeda-beda lagi. Ada ulama semacam Habib Utsman Mufti Betawi di dalam kitabnya Iqadhun Niyat, begitu dijelaskan itu 7 derajat. Sepanjang yang saya tahu, Buya Dimyati Cidahu rahimahullah abrar itu juga 7 derajat, begitu, 7 standarnya. Di bawah 7 tidak, itu sepanjang yang saya tahu begitu. Ada yang kemudian 3 semacam Guru Mansur, dan kami mengikuti daripada guru-guru kami dengan Falak Sulamuniran ini. 3 derajat sudah masuk, bisa 3 lebih berani nanggalin, begitu, bila 3 derajat ke atas, begitu. Sementara sepanjang yang kami ketahui daripada saudara kita dari Muhammadiyah, itu standarnya bukan ru'yat, wujudul hilal, begitu, bukan imkanur ru'yat. Bulannya ada enggak? Kalau Muhammadiyah yang penting bulan ada, walaupun kagak kelihatan. Nah, bila ini tidak kompak ini, maka kemudian sampai nanti juga yang namanya lebaran bakalan beda-beda. Tapi saudara, bagi kita dah ikut saja sama pemerintah. Karena apa? Karena kitab falak yang dipegang oleh pemerintah kalau mau pakai isbat atau sidang isbat itu berbagai macam kitab. Kita aja baru ngaji Fathul Rauful Mannan, Zazdahlan, Semarang standarnya. Ada namanya Sulamun Niren, standarnya Jakarta. Ada namanya Taqwimun Niren. Taqwimun Niren Guru Majid, makamnya di Basmol. Kalau Sulamun Niren Guru Mansur, makamnya di Lio, Jembatan 5. Ada kitab karya ulama Cilegon, Fathul Latifur Rahim, karya daripada Syekh Abdul Muhaimin Cibabar. Ini standarnya Cilegon untuk menghitung dasar garis lintangnya di mana titik nolnya untuk menghitung. Ini beda-beda. Ada Samratul Wasil, ada banyak macam-macam. Kitab falak ini ribuan satu cabang ilmu. Jadi sehingga masing-masing menghitung. Gitu. Yang kita ikut udah natapin pemerintah aja agar supaya kita ada kesamaan. Andai kita beda, enggak usah dibikin ribut. Yang penting agamanya sama Islam, Tuhannya sama Allah, nabinya sama Muhammad, begitu. Kitab sucinya Al-Quran, yang beda 42 apa 20 nomor sepatu, betul nggak? Yang beda itu sepatunya
sama. Maka jangan paksa orang yang muatnya nomor 20 suruh pakai kayak kita 42, bakal jadi kisruh terus. Kurang lebih seperti itu. Ini yang paling pokok. Jadi singkatnya, kalau lebaran Jumat jangan sholat idnya Sabtu, begitu kasus kemarin. Kedua, ini terkait Ustadz kita yang nanya, karena ini dapat jadwal job banyak. Jumat juga jadi khotib, Sabtu juga jadi khotib. Kalau bisa ini sampai seminggu ini kalau bisa. Ini bagaimana kalau kemudian kita lebarannya apa? Jumat gitu ya, Sabtu jadi khotib. Bagaimana? Boleh saja. Kalau khotib doang boleh saja. Yang penting enggak sholat, jangan jadi imam, khotib aja. Begitu juga sebaliknya. Begitu, karena disuruh juga oleh teman kita. Udah, lu tolongin gua. Ini enggak kebagian khotib, lu aja khotib. Kata teman kita, kan nggak mungkin kalau nggak diundang dia nggak bakalan dia ngotot menjadi khotib, kan begitu. Jadi lagi sholat, bagaimana kalau lagi sholat? Begitu kemudian itu dia lagi sholat, lagi puasa, dia khotib doang nih, nggak sholat id, boleh saja khotib doang, boleh saja. Seringkali kalau saudara pengen tahu, yang namanya kultum Ramadan itu buatnya bukan di Ramadan. Saudara suka nonton TV, amin ya Allah, amin, buatnya aja 3 bulan sebelumnya gitu. Yang kultum 4 bulan sebelumnya, belum Ramadan ngomong. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah udah tanggal 3 Ramadan, padahal juga belum. Itu mah film aja, itu enggak beda kayak begitu. Yang penting ceramahnya, kira-kira begitu, ceramahnya doang. Tapi kalau khutbah dengan segala rukunnya akan tentu menyalahi, apalagi kalau dengan sholatnya begitu. Udah ambil satu aja, yang satu kasih temennya aja, bisikin bagi 2 ya, begitu. Job lu dari gue, gitu aja dah. Jangan dibikin susah, begitu, jangan dibikin susah. Tapi bisa saja terjadi. Ada orang kayak begitu, boleh saja, enggak apa-apa. Yang penting kalau khutbah doang nih, yang penting jangan sholat, begitu. Bisa gitu. Caranya ya nanti jangan di sini nih caranya, nanti tahu semuanya, repot ini, begitu. Ntar saya ajarkan caranya kalau pengen kayak begitu. Wallahu a'lam. Sudah. Oh baik. Ini ada titipan pertanyaan pertama dari Bapak Ilyas. Bagaimana cara mengqadha sholat Jumat? Karena dia katanya pernah mendengar dari satu pengajian, kalau udah di hari Jumat nggak ada istilah sholat zuhur. Hatta perempuan pun kalau mau sholat bukan sholat zuhur, sholat Jumat. Kemudian yang kedua dari Bapak Basuki, bagaimana hukum umroh dengan sistem kredit? Umroh berangkat dulu, setelah itu baru nyicil. Ini ngaji mau jam berapa ini ya? Saudara sekalian yang mulia, qadha Jumat. Bila kemudian kita meninggalkan sholat Jumat, begitu, kemudian kita pengen qadha daripada Jumat ini, bagaimana qadhanya? Tentu qadhanya dengan zuhur. Qadhanya. Kenapa? Karena waktu Jumat mendatang masuk ajaran Jumat yang baru, begitu. Tidak ada qadha Jumat dengan sholat Jumat lagi, enggak ada. Sebab kalau ngomong sholat Jumat banyak syaratnya, diantaranya waktunya kudu waktu zuhur. Dia mau qadha di mana dia? Wong dia udah sholat Jumat dan udah habis, maka tidak ada qadha Jumat dengan Jumat, kecuali qadha Jumat dengan zuhur. Meski hari itu hari Jumat, betul, hari itu adalah hari Jumat, tapi kalau kita ninggalin Jumat, maka diqadhanya dengan zuhur. Jumat ini banyak aturan, makanya qadha Jumat itu dengan melaksanakannya qadha zuhur. Berapa rakaat? Tentu dengan 4. Percis seperti kita ketiduran aja.
jam 10 bangun jam 4, kan belum sholat Jumat, begitu nggak ada yang bangunin. Ini bagaimana nih? Mau qada Jumat, waktu Jumat kudu waktu duhur, kita nunggu duhur besok bukan hari Jumat. Kalau kita sholat Jumat sendirian, yang khotib kita, yang naikin kita, dikata miring juga kita, begitu. Maka qadanya dengan duhur, termasuk perempuan. Bila perempuan ini, perempuan dalam hal Jumat namanya wajib mukhayyar. Apa wajib mukhayyar? Wajib diberikan opsi. Kalau dia ikut sholat Jumat perempuan, silahkan ikut 2 rakaat tentu. Saya nggak ikut karena nggak diwajibkan buat kita, karena kata nabinya al jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim illa arba'ah, minha dari arba'ah ini perempuan, mar'ah. Maka perempuan kemudian sholat duhur, kalau sholat duhur ya 4, jangan sholat Jumat di rumah perempuan, usolli fardhu jum'ati rakaataini, salah dia, salah perempuan. Kalau perempuan ikut Jumat sholatnya 2 rakaat, tapi kalau nggak ikut Jumat, iya tentu jadinya duhur 4 rakaat. Begitu. Jangan disebut ini kan harinya hari Jumat, bukan hari duhur. Kalau begitu nanti besok Minggu sholatnya jangan usolli fardhu duhri, usolli fardhul ahadi, begitu. Enggak kayak begitu juga. Agama telah mengatur dengan tertib. Singkatnya, bila Jumat ketinggalan maka diqadoknya dengan zuhur. Bahkan enggak ketinggalan, bila Jumat itu kurang persyaratannya, maka iadahnya dengan zuhur 4. Itu diantara aturannya. Nanti keterangan panjangnya di Fathul Muin dengan dalil-dalil yang lengkap. Wallahu a'lam. Kemudian apa? Umroh dengan kredit. Artinya umroh dengan kredit ini bagaimana? Umroh dulu baru berangkat. Begini. Oh, baru bayar. Jadi begini. Kalau kita melihat dalil-dalil haji dan umrah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa atimul hajja wal umrata lillah, maka di antara syarat untuk kita melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah ini, syaratnya adalah istita'ah, mampu. Syaratnya mampu. Kalau kita belum mampu, jangan paksa. Al-Quran bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani satu jiwa pun kecuali sekemampuannya. Maka janganlah kita paksa-paksa diri bila kemudian kita belum mampu. Begitu juga bisa disarankan kepada travel yang ada, mendingan buatkan tabungan umroh. Apa tuh tabungan? Nyicil dulu sekian lama, setelah dananya cukup, semacam kira-kira 30 juta dah gitu ya. Ente udah cukup nih, berangkat. Itu kalau begitu silahkan, silahkan. Tapi kalau dipaksakan, jangan. Nanti di sononya sama Rasulullah ditegur. Bukannya bakal diomelin sama Nabi. Kata dia nangis, ya Rasulullah, seumatmu, umatku apaan? Ajaranku aja kau langgar. Kan udah gua bilang, yang mampu, ngapa lu kagak mampu kemari? Begitu, nanti nyalain Allah aja. Gara-gara Allah nih gua punya utang Allah. Begitu, gua udah doa di depan Ka'bah, utang gua belum beres, nih kagak manjur, nyalain Ka'bah lagi, tambah gede lagi dosanya. Padahal salah dia. Maka saudara, bila yang hadir ini memiliki travel, jangan kayak begitu. Sistem ekonomi untuk merekrut orang berangkat sebanyak-banyaknya supaya dapat poin dan seterusnya, jangan seperti itu. Kami boleh ditanya tuh, barangkali ada yang hadir juga, jangan-jangan orangnya diantara aja. Itu dari Pinang kalau nggak salah itu. Ada SMS masuk ke kami. Guru, saya ini punya utang
tapi pengen ikut umroh juga sama guru. Ayo, kagak bisa, ente berutang dulu gitu. Tapi guru utang nggak ada tapi begitu, berutang itu wajib, ente bayarin dulu begitu. Ada lebih enggak kalau kemudian ente umroh? Justru borol lebih, ini aja buat berutang masih kurang, apalagi mau ngapain begitu. Ada juga kawan yang ngadu sama saya, ini kiai bagaimana, orang-orangnya cari jamaah, ini jamaah dilarang. Aduh, saya nggak begitu, saya bukan orang kaya begitu amat. Ini ada aturannya dalam agama, mampu. Jadi nih yang harus dicatat oleh kita saudara yang bertanya ini, dalam kaidah fikih dijelaskan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Asbah wa Nadzair menjelaskan, man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Siapa orang yang minta buru-buru sebelum waktunya, belum mampu dipaksa biar mampu, udah lu ngutang aja dulu dah, yang penting lu berangkat begitu, berangkat begitu. Ini akan dihukum oleh Allah dengan kegagalan doa-doa yang dipanjatkan di depan Ka'bah, di hadapan Habibuna Muhammad, meski dia yakin Nabi Muhammad hayyun fi barzakhihi, tidak bakalan, karena kesalahannya ada pada dirinya. Jadi ada pada dirinya begitu, ada pada dirinya. Karena utang itu bukan untuk berangkat doa, utang itu nanti oleh-oleh tetangga itu bagaimana, kan kudu juga. Jadi bakal jadi puyeng ujungnya. Saya banyak melarang gaib itu, ujungnya jadi stres ujungnya. Jangan. Saya berapa kali orang datang begini, jangan. Saya aja banyak yang datang, bahkan ada juga orang kaya, mungkin duitnya banyak, saya sebut orang kaya gitu, kiai mau saya suplai dananya jamahnya. Enggak, saya enggak kayak begitu jamaah saya bukan mengejar target nyari jamaah, tidak. Terakhir kami ngajinya di Mekah, itu terakhir kami. Siapa yang mampu tentu urusannya dia, dan kita tidak pernah memaksa-maksa jamaah untuk seperti itu karena salah. Yang mampu begitu, jangan dipaksa dengan berangkat duluan, bayarnya belakangan, kecuali modelnya begini nih, boleh. Saudara duitnya banyak, biar gampang aja deh, nggak besar-besar banget, 3 miliar begitu. Begitu. Saudara duitnya tuh cuman deposit, ini belum waktunya, kan deposit ada 6 bulan begitu kan ya, ada setahun ya kan, ini belum bisa diambil. Jadi sehingga kita minjem dulu, karena duit kita nanti 3 bulan lagi baru cair atau bisa diambil lagi gitu. Karena kan ada penalti kalau enggak dengan MOU-nya dia dengan bank. Maka kalau model begini bukan nggak punya duit, minta ditalangin dulu karena duit kita masih nyangkut begitu, dan pasti begitu. Kalau begini silahkan, meski begitu sebaiknya nunggu aja dah, gampang dicairinnya, biar kita enggak nyangkut-nyangkut nanti dikatain sama temen kita, tuh haji minjem tuh dari gua gitu kan, kagak enak banget di hati ya. Enak nggak? Kagak begitu loh. Jangan. Jadi ingat, banyak memang belakangan ini karena hukum ekonomi dan kita diiming-imingin begitu. Jangan. Saya berharap teman-teman majelis ini jangan kayak begitu. Udah berangkat aja dulu, gampang ini begitu. Sebetulnya dalam dunia travel mungkin, tapi ya artinya ini analisa kemungkinan. Ini kuota ada, begitu dah. Yang penting berangkat, gampang lo bayar, gitu. Biar dia nggak rugi karena udah pesen tiket segala macam. Dia nggak pahami, nih orang ini nggak mampu. Jadi dia membela kepentingan dia, bukan ibadahnya orang ini. Ini menjadi repot adanya.
Saran kami kepada yang bertanya, jangan, masih mendingan tabungan aja. Saudara nabung seperak 2 perak, dan itu yang saya ajarkan kepada semua teman majelis. Dan ini rumus, mumpung ada video ini, saya ajarin rumus kita bisa ziarah ke Rasulullah. Rumusnya, dan ini rumus paling manjurnya rumus. Sebab tidak sedikit kawan-kawan majelis kami bisa ziarah ke Rasulullah bukan karena dia kaya, bukan, tapi karena punya niat yang kuat. Niat yang kuat. Jadi caranya gimana? Kalau saudara serius pengen ziarah ke Rasulullah, serius pengen ziarah ke Baitullah, dan saudara termasuk kategorinya minal mustad'afin, orang dhaif. Kalau bahasa teman kita nih, Pak Nur ini namanya sufi, sulit finansial. Tapi pengen ziarah ke Rasulullah, pengen. Nih caranya, amalin ini, dan ini berdasarkan fakta di lapangan, enggak nyampe setahun. Berdasarkan yang ada. Yang ini nih, di samping saudara baca tuh aurat solawat itu, yang paling pokok saudara ndak usah gede. Saya mau tanya dulu sama yang hadir, 2.000 perak sehari kuat nggak? 2.000 kuat nggak? 2.000 baik. Kalau kuat, ini kaleng kongguan, kemarin kan habis lebaran tuh kan banyak tuh kaleng-kaleng kosong, kaleng kongguan tiap pagi. Dan ini yang saya ajarin kepada semua teman-teman. Dan alhamdulillah wa syukurillah, kalau bahasa kami 90% berhasil semuanya, dan di bawah 1 tahun begitu. Setiap pagi saudara masukin 2.000 perak ke kaleng, ngomongnya gini, ya Allah, antarin saya ke Rasulullah, saya pengen ziarah ke Rasulullah, engkau maha kuasa. Pelung aja 2.000. Saudara jangan berkata kapan penuhnya, jangan, itu urusan Allah. Kapan berangkatnya, itu urusan Allah. Tapi niat saudara Allah lihat, dan ini berdasarkan fakta di lapangan. Teman-teman kita ada yang nangis kepada kita, guru saya baru dapat 1,5 juta, tapi tetangga saya berangkatin saya. Bagaimana ini 2,5 juta ini? Dari 2.000 itu sedekahin aja di Mekah ada. Ntar lagi datang, guru saya disuruh umroh. Oleh siapa? Oleh kakak saya. Duit saya yang dari saya tabungin itu baru dapat 2 juta. Ini bagaimana duit ini? Iya, niatnya untuk Rasulullah, bawa aja sedekah ke sono. Artinya jalannya Allah kasih. Dari keseriusan dia betul-betul pengen ke Rasulullah. Upayakan. Andai ternyata kita keburu wafat, belum berangkat, niat ini dinilai, upaya ini dinilai, dan ini besar ganjarannya, besar. Tapi duit ini bukan sedekah, bukan gigi 2.000, bukan sodako, tapi duit ini pure yang kita niatkan buat ke Rasulullah. Anterin saya ke Rasulullah tiap hari, jangan enggak tiap hari. Kalau enggak kuat 2.000, 1.000. Kalau nggak kuat 1.000, gope dah. Tapi yang penting saban hari, jangan nggak. Bagaimana kalau bepergian? Karena kita nggak mungkin pisahkan duit itu. Setiap pagi taruh 2.000 begitu. Dan itu saya banyak tanya kemarin karena ada yang protes. Ini kita nggak bisa ke Makkah Kamil kita. Aduh, itu kuli nyuci, ini satpam, ini gojek, ini ke Makkah. Kok bisa? Karena caranya begitu. Dan saudara yang pengen ziarah ke Rasulullah kayak begitu, nggak mesti ikut saya. Ada satu orang saya ceritain, ketika mau dikasih sama orang berangkat, saya nggak mau. Kalau nggak sama guru, saya omelin, salah anda. Bilang sama dia, ente ikut, udah gampang ikut saya mah. Yang penting anda dari niatan anda bisa ke Rasulullah. Cara saya ajarin, yang penting amalin kayak begini. Dan setiap tahun barang ada 30-40-an orang sepanjang yang saya tahu itu dibayarin orang.
Dan saya selalu di Mekah bilang, ayo doain yang ngongkos-ngongkosin, karena kan orang nggak ada yang tahu itu siapa diongkosin siapa diongkos siapa. Sebab ada satu orang ngongkosin orang 10 orang kemarin itu, ada satu orang sini dibayarin sini. Saya tahu itu, walaupun yang ngomong nggak tahu, tapi masing-masing jamaah ini saya guru dibayarin si fulan, ada lagi ngomong saya dibayarin si anu, saya hitung jumlahnya 10 orang dibayarin sama si orang itu gitu. Artinya ini diantara amalan dari 1000 perak. Singkatnya, janganlah kita maksain diri yang belum waktunya, jangan begitu, karena nantinya kalau buah namanya bentet, bentet ya, apa namanya, belum mateng itu loh, dipaksa itu untuk mateng, apa, berangkal, magel. Wah, ini nanti umroh magel, umrohnya nggak jelas, puyeng nanti, pulang umroh puyeng. Mestinya harus bahagia ketemu Rasulullah, stres, dan ini bahaya. Kita jangan, kawan-kawan kita, saya suka pesen, tolong jangan mau kayak begitu. Emang dilarang, ya nggak apa-apa, hak dia ngutang, tapi agama nih ada adab menuju Rasulullah. Mau ngapain kita ke Rasulullah pakai ngutang-ngutang, jadi puyeng. Di sono akhirnya kita ngegugat Ka'bah, katanya depan Ka'bah doa manjur, tapi ya bukan masalah tapi, Anda aja ke Ka'bahnya nggak pakai prosedur Anda begini salah. Ikuti, ittabi turuqal huda wa in qallas salikun, ikuti jalan kebenaran meskipun sedikit yang ngerjain. Itu aja yang saya dapat jawab, wallahu a'lam. Sudah ya.